Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pertemuan kita, pembahasan kita yang pertama, yakni mengenai jazmul fi'lil mudhari'. Ar-Radhi, Al-Imam Ar-Radhi menyampaikan di kitabnya Syarhul Kafiyah, beliau mengatakan al-jazmu bima'na al-qat'i wal waqfi was sukuni bima'nan wahid. Bahwasanya jazm menurut bahasa maknanya adalah terputus atau terhenti atau terdiam, yang mana semuanya ini bermakna yang sama. Wal harful jazim kasyai'il qati'i lil harakati awil harf. Dan disebut huruf jazim, ini yang akan kita bahas sekarang ini, adalah bagaikan sesuatu yang memutuskan harokat. Jadi yang semula fi'il tersebut diakhiri dengan harokat, maka ia menjadi tidak berharokat. Atau memutuskan huruf, yang mana semula fi'ilnya ini diakhiri dengan huruf illat atau diakhiri dengan huruf nun, maka menjadi hilang huruf tersebut. Karena apa? Karena terputus. Itu sebabnya ia disebut dengan huruf jazim, yakni huruf yang memutuskan. Fasumyal i'rabiyyu jazman wal bina'iyyu waqfan wa sukunan. Maka yang mu'rab itu disebut dengan jazm, sedangkan yang mabni disebut dengan waqaf atau sukun. Secara makna sama antara jazm, waqaf dan sukun. Akan tetapi penggunaan istilah ini berbeda. Kalau misalnya dalam lafaz lam yadhhab, ia diakhiri dengan sukun, maka ia disebut dengan jazm. Sedangkan dhahabta, ia juga diakhiri dengan sukun, akan tetapi ia disebut dengan waqaf atau sukun karena ia mabni. Nah, ini sebagai muqaddimah dari pembahasan kita yang baru, yakni jazmul fi'lil mudhari'. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Poin pertama, yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu adatun min adawatil jazm. Bahwasanya fi'il mudhari' itu majzum jika ia didahului oleh salah satu adawatul jazm. Dan memang demikian adanya. Tidak boleh fi'il secara tiba-tiba ia majzum tanpa ada amil yang menjazmkannya. Tidak seperti rofa. Rofa bisa terjadi tanpa ada amil lafzi. Itu sebabnya Kufiyun mengatakan bahwa fi'il amr itu majzum karena apa? Karena ada lamul amr yang mahdhuf. Mereka tidak mengatakan bahwa fi'il amr itu majzum dengan sendirinya, karena memang jazm itu sudah pasti membutuhkan amil jazm. Kemudian poin yang kedua, alamatu jazmil fi'lil mudhari. Pembahasan mengenai ciri-ciri jazmnya fi'il mudhari. Kemudian tanda yang paling utama untuk jazm itu adalah sukun. Ya, yang pertama adalah sukun. Contohnya mithlu lam aktub, lam taktub, lam naktub, lam yaktub. Ya, ia semua diakhiri dengan sukun, tanda bahwa ia adalah majzum. Sesuai dengan namanya, kata Ar-Radhi tadi, al-jazmu artinya apa? As-sukun, yakni terdiam. Karena apa? Karena ia mampu menghilangkan harokat atau huruf. Dan sukun ini adalah tanda asli jazm. Jika tidak bisa disukunkan, maka ada tanda pengganti. Di sini disebutkan wayanubu anis sukun. Dan ada yang bisa menggantikan sukun kalau memang sukun itu tidak dimungkinkan. Yang pertama pengganti sukun yaitu adalah hadfun nun, yakni dihilangkannya huruf apa? Huruf nun. Idza kana al-fi'lu min al-af'alil khamsah. Kalau fi'ilnya ini berasal dari al-af'alul khamsah. Mithlu lam taktuba, lam yaktuba, lam taktubu,
lam yaktubu, lam taktubi. Ya, semula fiil-fiil ini diakhiri dengan huruf nun karena ia adalah al-af'alul khamsah. Taktubani, yaktubani, taktubuna, yaktubuna, dan taktubina. Kemudian tanda pengganti yang kedua adalah hadfu harfil illah, yaitu idza kana al-fi'lu mu'tal al-akhir, jika fiilnya ini adalah mu'tal akhir, diakhiri dengan huruf illah. Contohnya mithlu lam yarda, walam yashku, walam yarmi. Kita lihat semula fiil-fiil ini diakhiri dengan huruf illat, yaitu yarda diakhiri dengan alif, yashku diakhiri dengan waw, dan yarmi diakhiri dengan hurufnya. Ikhwati fillah, sebetulnya jika kita mau memperhatikan lebih jauh lagi, alamatul jazm, alamatul jazm itu hanya ada satu sebetulnya, yaitu hadful harokat. Hadful harokat, dihilangkannya harokat. Kita lihat ciri yang pertama, yaitu sukun. Yang ini sudah jelas bisa kita pahami dengan mudah, karena memang sukun adalah lawan dari harokat, sehingga ketidakadaan harokat itulah yang menjadikannya ia sukun. Ya, ciri yang pertama tidak perlu kita bahas. Sukun artinya hadful harokat. Kemudian yang kedua, hadful illah. Hadful illah, yaitu dihilangkannya huruf illat. Ini juga hakikatnya adalah menghilangkan harokat, karena huruf mad itu hakikatnya adalah menggandakan harokat. Kita ambil contoh yarda. Yarda, ia diakhiri dengan double fathah dari sisi suara, karena yarda ya dipanjangkannya suara, karena di sana hakikatnya ada dua fathah. Kemudian kalau kita tambahkan huruf lam di awalnya, maka hilanglah satu fathahnya, sehingga kita baca pendek lam yarda. Yang semula dia ada dua fathahnya, hilang satu fathahnya menjadi lam yarda. Contoh lain seperti yashku misalnya, dia diakhiri dengan dhammah ya yang digandakan. Yashku diakhiri dengan double dhammah, kemudian dihilangkannya satu dhammah, maka ia dibaca menjadi pendek lam yashku. Begitu juga dengan yarmi, menjadi yarmi, hilang satu kasrahnya. Maka hadful harokat juga terjadi pada fi'il mu'tal akhir. Terjadi pada fi'il mu'tal akhir. Dan yang ketiga, yakni pada al-af'alul khamsah, sebetulnya juga haknya adalah ditandai dengan hadful harokat. Hanya saja jika fi'ilnya disukunkan, dihilangkan harokatnya, maka akan terjadi iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Nah, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Warraq di kitabnya Ilalun Nahwi, beliau mengatakan li'annahu law ju'ila ma qablaha min hurufil i'rab la jaza ay yusakkana fil jazm fayaltaqiya sakinani. Kata beliau, li'annahu law ju'ila ma qablaha, seandainya jika huruf sebelumnya, yakni sebelum domir, karena sebelumnya beliau berbicara mengenai domir, jika huruf sebelum domir yang terletak pada al-af'alul khamsah dijadikannya huruf i'rab, ya, law ju'ila ma qablaha min hurufil i'rab, dijadikannya huruf i'rab. Maksudnya jika huruf sebelum domir ini, ya, contohnya yadhhabani, huruf sebelum domir alif itsnain di sana adalah huruf ba. Jika huruf ba tersebut dijadikan sebagai huruf i'rab, artinya kalau ia disukunkan sebagai tanda jazm, kata beliau la jaza ay yusakkana fil jazm, maka ia menjadi sukun, disukunkan karena apa? Jazm. Fayaltaqiya sakinani, kata beliau, maka akan bertemu dua sukun. Tentu akan bertemu dua sukun. Apa itu? Sukun pada huruf ba dan sukun pada huruf alif. Ya, begitu juga misalnya yadhhabuna. Yadhhabuna, kalau kita berikan huruf lam di depannya, kemudian
yang dijadikan huruf i'rab tersebut adalah huruf ba, disukunkanlah huruf ba tersebut, maka akan bertemu dua sukun, yaitu sukun pada huruf waw dan sukun pada huruf ba. Tadhabina juga demikian. Maka dari itu yang dihilangkan hurufnya, ya, yang dihilangkan itu bukan sukun, akan tetapi apa? Huruf nunnya. Tujuannya apa? Untuk menghindari mudharat tersebut, yakni bertemunya dua sukun. Nah, inilah alasan mengapa al-af'alul khamsah juga tidak diberi apa? Diberi tanda hadful harakat, karena pasti akan bertemu dua sukun. Dan untuk menghindari hal tersebut, yang dihilangkan bukan harakat, melainkan huruf nunnya. Baik, kemudian di halaman berikutnya, halaman ke 142, poin nomor 3, sekarang kita akan melihat apa saja adawat yang bisa menjazmkan fi'il mudhari. Dan adawatul jazm ini banyak sekali. Banyak sekali, namun secara umum semuanya memiliki satu kesamaan, yakni seluruh adawatul jazm, baik yang dia mampu menjazmkan satu fi'il maupun dia bisa menjazmkan dua fi'il, mampu mengubah waktu fi'il setelahnya. Jika adawatun nasab yang kemarin sudah kita bahas, semua adawatnya ini bisa mempersempit waktu fi'il setelahnya, seperti an, lan, dan kawan-kawannya. Ini bisa mengkhususkan fi'il mudhari setelahnya hanya bermakna mendatang saja. Adapun adawatul jazm, kemampuannya ini lebih dari itu. Kemampuannya lebih dari itu, karena tentu menjazmkan itu lebih sulit daripada menasabkan. Maka adawatul jazm, sebagaimana ia mampu menghilangkan harokat fi'il setelahnya, maka ia mampu menghilangkan waktu fi'il setelahnya dan menggantinya dengan waktu yang lain. Jika waktu fi'il tersebut awalnya dia untuk mendatang, maka diubahnya menjadi lampau. Jika waktu fi'ilnya ini lampau, maka diubahnya menjadi mendatang, kebalikannya. Dan di sini kita lihat penulis membagi adawatul jazm ini menjadi dua kelompok. Kelompok yang menjazmkan satu fi'il, ya, di sini disebutkan adawatu jazmil fi'lil mudhari qismani, qismun yajzimu fi'lan wahidan. Ya, kelompok yang pertama dia mampu menjazmkan satu fi'il saja. Wa qismun yajzimu fi'lain. Satu kelompok yang lain ia mampu menjazmkan dua fi'il. Nah, kita mulai dari adawat yang menjazmkan satu fi'il. Al-adawatul lati tajzimu fi'lan wahidan, yaitu lam, lamma, kemudian lamul amr dan la an-nahyah. Ada 4 huruf yang bisa menjazmkan satu fi'il. Wa jami'u hadhil adawati huruf. Semua adawat ini adalah huruf. Ya, disebut dengan huruf karena tidak ada yang berasal dari isim. Sehingga boleh kita sebutkan adawatul jazm, bisa juga huruful jazm untuk yang menjazmkan satu huruf. Ya, kalau disebut adawat itu kalau dia majmuk, artinya dia ada di sana ada komponen huruf, ada juga isim. Kalau semuanya huruf, boleh kita sebut dengan huruf. Ya. Wa tusamma bi hurufil jazm, ya, bisa juga disebut dengan huruful jazm, tidak harus dengan adawat istilahnya. Karena adawat itu kalau dia majmuk. Ya, misalnya seperti adawatul istisna. Kenapa disebut adawatul istisna? Karena di sana ada huruf, ya, seperti illa, di sana juga ada isim, ya, seperti ghairu dan siwa, di sana juga ada fiil seperti khala, hasya dan ada. Wa fi ma yali syarhun mujazun likullin minha. Nah, inilah penjelasan ringkas bagi setiap huruf tersebut, dari keempat huruf tersebut. Namun kali ini kita hanya akan membahas 2 huruf saja, yaitu lam dan lamma, karena keterbatasan waktu. Ikhwati fillah, seluruh ulama sepakat bahwa mereka mengatakan dan menganggap bahwa lam dan lamma ini keduanya adalah adawatul jazm yang mampu mengubah
waktu fi'il mudhari setelahnya menjadi madhi. Di antara mereka para ulama tersebut yang mengatakan demikian adalah Sibawayh, di mana beliau berkata di kitabnya, idza qala fa'ala fa inna nafyahu lam yaf'al. Jika ada yang berkata fa'ala, dia telah melakukan. Fa'ala artinya dia telah melakukan. Secara umum tidak diketahui waktunya, apakah baru saja dia melakukan atau sudah lama dia melakukannya, tidak diketahui. Karena fa'ala ini umum sekali. Umum, tidak ada jika tidak ada qarinah atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa ia dekat atau jauh. Kata beliau, fa inna nafyahu lam yaf'al, maka nafi, bentuk nafi negatif dari fa'ala itu adalah lam yaf'al, dia belum melakukan. Dia telah melakukan, lawannya apa? Dia belum melakukan. Dan lam yaf'al ini juga umum. Ia bermakna madhi, ya. Ia bermakna madhi. Kenapa? Karena ia lawan dari fi'il madhi, yaitu fa'ala. Maka lam yaf'al ini madhi. Sehingga tidak boleh kita mengatakan ana lam afham ghadan misalnya. Saya belum paham besok. Tidak bisa, karena ia bermakna madhi, lampau. Bahwasanya ia menerangkan saya ini belum paham hingga saya mengucapkan kalimat tersebut, hingga detik ini. Dan tidak diketahui sejak kapan saya itu belum paham. Artinya tidak disebutkan secara spesifik. Pokoknya belum paham. Entah sejak tahun yang lalu, entah sejak kemarin, tidak disebutkan. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza qala qad fa'ala fa inna nafyahu lamma yaf'al. Jika ada yang mengatakan qad fa'ala, dia baru saja melakukan. Qad di sini menandakan waktunya dekat. Karena qad ini salah satu maknanya adalah litakrib, untuk menunjukkan waktu yang dekat. Maka nafinya, kata beliau, lamma yaf'al, bahwasanya dia belum melakukan, dan waktunya lamma ini dekat, dan ada niatan untuk melakukannya. Ada niatan untuk melakukannya, jadi ada harapan. Nah, itulah perbedaan lamma dengan lam, salah satunya. Nanti kita bahas secara keseluruhan apa saja perbedaan antara lamma dengan lam. Dan ada sisi kesamaan antara lamma dengan lam, yakni sama-sama menafikan waktu lampau. Karena lam yaf'al, dia adalah nafi dari fa'ala, dan lamma yaf'al, dia adalah nafi dari qad fa'ala. Beliau lanjutkan lagi, wa idza qala laqad fa'ala. Kalau ada yang mengatakan laqad fa'ala, di sini ada taukid. Ada makna apa? Taukid, dia benar-benar telah melakukan. Karena di sana ada lamut taukid. Maka nafinya, kata beliau, fa inna nafyahu ma fa'ala. Maka nafinya adalah ma fa'ala. Maka ma juga di sini maknanya apa? Taukid. Karena dia lawan dari laqad fa'ala. Artinya ma ini, ma fa'ala, lebih kuat dari lam yaf'al. Artinya dia benar-benar tidak melakukan. Beliau lanjutkan lagi, wa idza qala huwa yaf'alu. Ya, sekarang kalau ada yang mengatakan yaf'alu, ai huwa fi hali fi'lin, yakni dia sedang berada pada kondisi melakukan, sedang, ya, ini sedang. Yaf'alu artinya sedang melakukan. Apa nafinya? Kata beliau, fa inna nafyahu ma yaf'alu. Ma yaf'alu artinya dia tidak sedang melakukan saat ini juga. Ya. Sehingga fi'il mudhari jika didahului oleh ma nafiyah, ini fi'il mudhari ya, kalau dia didahului oleh ma nafiyah, maka waktunya terbatas, yakni khusus hanya terjadi pada waktu sekarang juga. Sekarang juga, ma yaf'al. Kemudian kata beliau, wa idza qala la yaf'alanna. Sekarang la yaf'alanna, jika ada yang mengatakan, ditambahkan lamut taukid, ditambahkan pula apa? Nunut taukid, la yaf'alanna, ya, la yaf'alanna. Dia betul-betul akan melakukannya. Karena nun taukid itu apa? Mengkhususkan waktu fi'il mudhari menjadi mendatang, mustaqbal. Kata beliau, fa nafyuhu la yaf'al.
ya, la yaf'alu. Maka nafinya adalah la yaf'alu. Perhatikan baik-baik di sini. Ya, Sibawayh tidak mengatakan la yaf'ala. Perhatikan, ini berkaitan dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Dan ini masih ternyata pembahasan kemarin masih menyisakan tanda tanya dari teman-teman sekalian, ya, terutama mereka yang menyimak mungkin di YouTube atau di Facebook. Banyak pertanyaan yang mereka, ya, setelah pembahasan lan ini mulai terbuka, ya, dan mungkin pengetahuan mereka yang selama ini mereka yakini, ya, terusik, ya. Itu wajar dan itu baik, tanda bahwa kita mulai berkembang dalam pemikiran. Adanya keraguan dan seterusnya, adanya ketidaksetujuan, itu biasa, ya, sesuatu hal yang lumrah. Maka di sini Sibawayh tidak mengatakan la yaf'ala sebagai bentuk nafi dari la yaf'alanna, yaitu taukid untuk makna mendatang. Karena memang lan itu tidak bermakna taukid, tidak seperti la, ya, tidak seperti la. Kata beliau, ka'annahu qala, seakan-akan kalau mengatakan la yaf'alanna itu seperti wallahi la yaf'alanna. Seperti apa? Sumpah. Seperti sumpah, demi Allah aku pasti akan melakukannya. Maka nafinya la yaf'alu. Seakan-akan kamu mengatakan wallahi la yaf'alu, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Sehingga di sini huruf la disetarakan oleh Sibawayh dengan sumpah. Disertakan dengan apa? Dengan sumpah, maka dia taukid, tentu dia bermakna taukid. Terakhir, beliau mengatakan dengan tegas, wa idza qala saufa yaf'alu, kalau ada orang yang mengatakan dia akan melakukan, saufa yaf'alu, dia akan melakukan. Perhatikan, tidak ada unsur taukid sama sekali di sini pada kalimat tersebut. Saufa yaf'alu. Hanya ada huruf apa? Saufa, untuk menunjukkan apa? Waktu mendatang. Bahkan tidak ada kata-kata apa? Abadan, tidak ada. Atau yang semisalnya untuk menunjukkan makna keabadian atau selamanya. Kata beliau, fa inna nafyahu la yaf'ala. Maka nafinya adalah lan yaf'ala. Maknanya dia tidak akan melakukannya. Cukup. Sampai di situ. Dia tidak akan melakukannya. Tidak perlu diimbuhi kata-kata selamanya, ya, sampai akhir atau semisalnya. Karena apa? Karena ia hanya menunjukkan makna mendatang saja. Lan itu mengkhususkan fi'il mudhari setelahnya bermakna mustaqbal. Tidak ada kata-kata ta'bid, ya, mengabadikan. Tidak ada kata-kata takkid, ya, menegaskan, tidak. Berbeda kalau menggunakan la, baru boleh kita tambahkan kata misalnya selamanya. Kenapa? Karena ia setara dengan sumpah, kata Sibawayh. Dan Sibawayh ulama Ahlus Sunnah tentu saja, ya, kemudian diikuti oleh banyak pengikutnya. Maka di sini ikhwati fillah, perbedaan lam dan lamma, ya, adalah dari sisi rentang waktunya, di mana lam ini tidak dibatasi, sedangkan lamma itu dibatasi bahwa ia dekat. Meskipun keduanya ini sama-sama diartikan belum dalam bahasa kita, ya, lamma yaf'al artinya dia belum melakukan, lam yaf'al dia belum melakukan juga. Dalam bahasa Indonesia sama, tidak ada perbedaan. Namun kalau kita ingin mendalami lagi maknanya, ya, perbedaan antara keduanya, maka adalah perbedaan yang pertama dari rentang waktunya. Kemudian perbedaan yang kedua, di mana disebutkan oleh Ar-Rumani dalam kitabnya Ma'anil Huruf, bahwasanya lamma adalah gabungan antara lam ditambah dengan ma nafiyah. Ya, lam ditambah dengan ma. Tambahan ma di sini adalah sebagai pengganti qad. Pengganti apa? Qad, atau lawan dari qad pada bentuk itsbatnya, bentuk positifnya. Tadi sudah disampaikan oleh Sibawayh bahwa lam yaf'al lawannya adalah fa'ala. Sedangkan lamma yaf'al lawannya apa? Qad fa'ala.
Maka ma di sana, ya, pada kalimat lamma yaf'al, ma di sana setara dengan qad. Setara dengan qad untuk menandakan dekat. Karena panjangnya lafaz lamma, maka sering kali orang Arab ini menghilangkan fiilnya, sehingga dicukupkan dengan lafaz apa? Lamma. Misalnya ada yang bertanya, hal dhahabta ilal maktabah? Apa kamu sudah pergi ke perpustakaan? Dijawab apa? Lamma. Lamma, cukup. Maksudnya apa? Lamma adhab, saya belum pergi. Sedangkan lam tidak boleh dihilangkan fiilnya karena lafaznya yang pendek. Jadi misal kalau ditanya hal dhahabta ilal maktabah, lam, tidak boleh. Harus lam adhab. Nah, ini perbedaan yang kedua. Bahwasanya lamma boleh dihilangkan fiilnya, lam tidak boleh. Perbedaan yang ketiga, karena lamma adalah lawan dari qad. Lamma ini lawan dari qad. Dan di antara makna qad adalah litahqiq, untuk menunjukkan sesuatu yang benar-benar telah terjadi atau pasti terjadi. Maka lamma ini menunjukkan makna at-tawaqqu', yakni adanya harapan untuk terjadi. Berbeda dengan lam. Lam ini tidak bisa diharapkan terjadinya. Pernah suatu ketika saya ditanya oleh Ustaz Abu Aus, ya Rizki, hal qara'ta kitab Asraril Arabiyyah? Hal qara'ta kitab Asraril Arabiyyah? Karena beliau memang hendak menguji, ya, mengetes mengenai soal-soal, membuat soal-soal yang diambil dari kitab Asrarul Arabiyyah. Maka dari itu beliau bertanya demikian. Maka saya jawab lam aqra. Saya jawab apa? Lam aqra. Kata beliau, kul lamma aqra. Kul lamma aqra wala taqul lam aqra. Kata beliau, yang betul ucapkan apa? Lamma aqra. Bukan apa? Lam aqra. Kenapa? Karena lamma aqra artinya saya belum membaca dan ada niatan untuk membacanya dalam waktu dekat. Sedangkan lam aqra itu artinya belum membaca saja. Tidak bisa diharapkan apakah dia akan membaca atau tidak, karena memang dia belum ada niatan untuk membacanya. Saya kira itu pembahasan kita untuk pertemuan kita yang pertama mengenai jazmul fi'l al-mudhari. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.